Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ya mujibas sailin ala sayyidina Muhammadin syafi'il anam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anak, apa kabar? Baik-baik saja, alhamdulillah. Kalau kita dalam keadaan baik, dan pada saat ini juga kita alhamdulillah lagi melaksanakan ibadah rahasia. Itu yaitu pada bulan Ramadan ini, puasa merupakan salah satu ibadah rahasia. Baik, kita untuk membahas langsung saja, yaitu adalah tentang takut kepada Allah. Nah, di sini ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Nah, artinya di antara kita takut kepada Subhanahu wa taala, kapanpun dimanapun kita harus merasakan takut. Sehingga rasa takut ini akhirnya kita melakukan satu perbuatan kepada Subhanahu wa taala, melakukan satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya, nah seperti kita mau bicara, tidak sembarangan bicara, juga tidak sembarangan berkata, harus ada kata-kata yang dicintai oleh Allah. Kenapa kalau kita berbicara yang menyakitkan, merasakan orang lain, seperti memfitnah, itu kan kata-kata yang tidak baik. Nah, itu harus kita takut kepada Subhanahu wa taala, karena kita akan kembali kepada kita. Maka haruslah berkata-kata yang baik, kata-kata yang mensejukkan suasana, kemudian menenteramkan suasana dengan kata-kata baik itu. Sebagai contoh, kita ketemu dengan ibu dan bapak guru, menyapa dengan baik, assalamualaikum, apa kabar bu? Nah, itu merupakan satu baik. Kata-kata yang baik itu akan menyenangkan. Ibu akan senang melihat anaknya, muridnya dengan kata-kata yang baik itu. Nah, itu bukan yang kita saja, tapi semuanya akan insya Allah. Bahkan Allah juga akan senang kepada orang-orang yang berkata baik, itu diantaranya. Jadi dalam Al-Quran juga di sana adalah diperintahkan kepada kita untuk berbuat atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya takut kepada Allah itu kita akan lebih meningkatkan atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hei orang-orang beriman, takutlah kepada Allah dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Tapi di sini menunjukkan ayat ini, berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik, karena perkataan yang baik ini akan menjadikan suatu amal yang baik bagi kita. Itu diantaranya. Nah, baik, dalam satu hadis Nabi SAW, diantaranya adalah ketika Nabi Muhammad SAW ketika khutbah wada, itu qala Nabi SAW yaktubi hijjatil wada faqala ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa atiu amarakum tadkhulu jannata rabbikum. Tuh, itu hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW khutbah wada, yaitu menyampaikan faqala, maka Rasul berkata ittaqullah, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah, kan itu ada juga yang katakan takwa itu bisa dikatakan artinya adalah takut kepada Allah. Harus takutlah kepada Allah. Nah, takut kepada Subhanahu wa taala, sehingga kita yang pertama yaitu wasallu, dan salatlah. Itu salat khamsakum, salatlah 5 waktu. Yang kita melaksanakan sholat 5 waktu itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sampaikan kepada Rasulullah SAW. Sholat juga memerintahkan kepada umatnya, kepada kita semua untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Orang yang melaksanakan perintah Allah, orang yang beriman melaksanakan perintah Allah seperti sholat, itu dalam hati ada rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, berarti tidak ada rasa takut kepada Allah. Sedangkan orang yang takut kepada Subhanahu wa taala itu sehingga melaksanakan perintah Subhanahu wa taala akan mendapatkan suatu kebaikan, akan kebahagiaan dunia dan akhirat, kan dia rasa takut Subhanahu wa taala, sehingga stabiqul khairat dalam hal kebaikan. Itu satu, yaitu kalian bagaimana? Suka sholat enggak? Nah, di antara siapa yang masih belang betong sholatnya?
Nah itu kalau kita tidak sholat berarti orang yang tidak takut kepada Allah. Ingat, Allah yang maha melihat. Allah melihat kita kapanpun, dimanapun kita berada. Walaupun kita berada di lemari besi, ya di lemari besi itu tetap Allah melihat. Melihat itu maka harus ada takut subhanahu wa ta'ala. Innallaha alimun bidzati sudur. Nah sesungguhnya Allah maha melihat apa yang ada di lubuk hati kalian semua. Kalau Bapak tidak bisa melihat apa yang ada di lubuk hati kalian, tidak tahu, tidak bisa dengar, tapi Allah mendengar, melihat. Jadi artinya kita harus ada takut kepada Allah, bahwa kita kepada Subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan amal ibadah kepada Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang takut insya Allah itu akan berada di berlindungan Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua harus kita rasa kepada Subhanahu wa ta'ala adalah wasumu syahrakum. Nah, puasa kalian semua. Nah, puasa pada bulan-bulan yang ditentukan, itu bulan Ramadan. Nah, ini adalah kewajiban kita. Orang yang takut pasti akan melaksanakan ibadah saum. Karena akan melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan. Karena ini bulan-bulan umat kita, umat Nabi SAW bulan Ramadan ini. Nah, banyak orang yang tidak puasa pada saat ini itu tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya dia yang memiliki naudzubillah min dzalik. Nah, ini adalah kita melaksanakan ibadah saum, berarti kita melaksanakan merasa takut kepada Subhanahu wa ta'ala, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua untuk melaksanakan ibadah saum sebagaimana Allah telah mewajibkan sebelum kalian semua, agar kalian semua menjadi orang-orang yang takwa. Mudah-mudahan termasuk orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan kalian semua termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa di antara kita? Kenapa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena takut kepada Subhanahu wa ta'ala menunjukkan salah satu iman yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang ditakutkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takut kepada Subhanahu wa ta'ala sehingga kita meningkatkan, melaksanakan Subhanahu akan membawakan kebaikan dunia dan akhirat. Kalau takut kepada manusia, nah itu akan sekadar manusia, nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diperintahkan nanti di akhirat nanti. Kalau kita takut kepada Subhanahu wa ta'ala berarti kita harus hati-hati dalam kehidupan, akan selalu dia dekat, akan selalu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya agar kita melihat suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumu syahrakum, yaitu puasa di bulan Ramadan. Kebetulan pada saat ini adalah kita melaksanakan ibadah saum. Nah, berapa hari puasa di bulan Ramadan? Diwajibkan puasa itu adalah ada 1 bulan, 29, ada yang 30, itu diantaranya. Oleh karena itu, puasalah rasa takut kepada Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena puasa, rasa takut kepada Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan ketika takut kepada Allah, melaksanakan ibadah saum, akan selalu kebahagiaan ketika berbuka puasa. Dan juga akan ketemu nanti kelak di akhirat nanti, yaitu ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia ibadah kepada Subhanahu wa ta'ala karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena takut orang tua, tapi takut kepada Allah. Takut kepada Allah sehingga kita meninggal juga mendapat suatu amal. Bahkan ada ceritanya di sini ketika Nabi Zakaria, ya, dengan Nabi Zakaria sudah dikaruniai anak yang sudah itu namanya adalah Yahya, Nabi Yahya. Nah, sejak kecil Nabi Yahya ini adalah, nah ketika sedang kecil kemudian Nabi Yahya itu sudah melihat ada yang meninggal dunia. Nah, dia sudah meninggal, merenung, sudah meninggal dunia, kemudian sudah beres, kemudian datang ke rumah kepada ayahnya minta diberikan baju seperti para aulia, para saudagar, sampai orang-orang sekarang itu baju-baju takwa lah sekarang itu. Nah, setelah itu Nabi Zakaria sampai kaget, dan ibunya itu, kenapa anak ini pakai untuk apa sampai memberikan baju seperti ini? Oh ayahku, bahwa saya di sana melihat ada yang meninggal dunia,
Nah, saya khawatir kalau saya meninggal dunia takut kepada belum punya amal ibadah. Sehingga kita meninggal bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sejak kecil sudah bersadar takut kepada Subhanahu wa taala, takut tidak punya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kayak meninggal dunia. Nah, itu. Jadi dia Nabi Adam sudah kecil sudah merasa takut kepada Subhanahu wa taala. Takutnya itu takut ketika meninggal dunia tidak punya amal sehingga dia lalu berada di tempat ibadah. Maka Nabi Zakaria sangat bangga melihat anak sudah kecil sudah mendatangkan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya itu tidak mempunyai amal di hadapan Allah. Nah, itu maka kita setiap masih hidup maka harus ada takut Subhanahu wa taala, memperbanyak amal perbuatan, amal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya adalah wadu zakatu amwalikum, dan keluarkanlah zakat. Nah, kalian kebetulan pada saat ini adalah bulan puasa, Syahrul Ramadan. Nah, kita takut kita punya harta tidak dikeluarkan hartanya, maka oleh Allah akan menjadikan sesuatu yang tidak baik kepada diri kita, akan diancam oleh Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengeluarkan zakatnya akan menjadi satu adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana puasa kita kalau tidak didampingi dengan zakat? Khawatir puasa tidak diterima. Nah, oleh karena itu puasa kalau tidak dikeluarkan zakatnya menggantung antara bumi dan langit. Maka kalau tidak puasa, insya Allah dengan mengeluarkan zakatnya, insya Allah puasa akan terima Allah Subhanahu wa taala. Tepat sekali pada saat ini bulan Ramadan, maka adalah wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Di mana zakat fitrahnya sekarang harus dikeluarkan tempatnya? Kita punya guru banyak, di mana? Di As-Salam. Maka lebih baik kita melakukan ibadah, melaksanakan ibadah mengeluarkan zakat fitrah ini adalah di As-Salam, karena Islam merupakan lembaga Islam, lembaga yang notabene adalah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu ada berkewajiban kalian semua lebih baik, lebih utama kita melaksanakan ibadah puasa dan juga didampingi dengan mengeluarkan zakat fitrah, yaitu di As-Salam. Kenapa? Karena As-Salam banyak guru-guru kalian yang apalagi pada saat ini ada salah satu sangat membutuhkan untuk sesuatu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekuatan. Nah, itu diantaranya. Maka akan alangkah baiknya kalian mengeluarkan zakat fitrah di As-Salam, karena kalian punya guru-guru di sini. Diantaranya ada kita juga termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian kalau orang tuanya zakat amalnya juga lebih baik di As-Salam. Karena ini lembaga penyebar agama Allah, dakwah Islamiyah. Itu ada salah satu zakat mal akan lebih manfaat kalau kita menitipkan zakat malnya juga di As-Salam, di lembaga kita ini. Karena lembaga As-Salam lembaga milik kita semua. Mbak Dewi semua mau maju bagaimana kalau kita tidak mendukungnya? Kalau ada hartanya, dukunglah dengan hartanya itu, keluarkan zakat dan infak sedekahnya di lembaga. Insya Allah akan berdampak positif kalian sama dengan melaksanakan dakwah di jalan Allah melalui lembaga As-Salam ini. Itu bisa kalian berdakwah. Tidak bisa dakwah, daya harta kita keluarkan hartanya, harta infak sedekahnya ke lembaga. Berarti kita adalah sama melaksanakan dakwah melalui lembaga kita semua, yaitu As-Salam. Itu insya Allah ta'ala akan bermanfaat. Itu zakat fitrahnya, zakat hartanya juga. Nah, ini akan lebih baik kalau kita titipkan di lembaga kita, yaitu As-Salam. Kemudian adalah wati amarakum, taatilah pada urusan kepemerintahan. Kalian juga harus taat dan aturan-aturan yang ada di sekolah. Kata di sekolah lembaga kita, kalian harus taat peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Sekolah kita menganjurkan kepada kalian supaya mewajibkan kalian semua untuk melaksanakan zakat fitrah, zakat mal di As-Salam.
Ini berarti kita mengikuti aturan urusan-urusan keduniaan atau urusan ke pemerintahan, karena ini juga aturan di lembaga kita atau lembaga di sekolah kita ada tata tertibnya. Itu juga jadi enggak sembarangan, itu juga harus ada mengikuti perintah-perintah, aturan-aturan yang telah diaturkan, telah dicantumkan di sekolah kita. Sekolah kita menganjurkan kepada kalian semua sebagai anak-anak Assalam, murid-murid Assalam yang cantik, yang cakep, yang pintar, yang soleh, yang solihah, yang untuk mengeluarkan zakat di Assalam. Ikuti, itu merupakan salah satu perintah. Itu diantaranya, itu insya Allah akan baik bagi kita semua. Nah itu diantaranya, itu adalah itu yang ketiga. Maka kita oleh Subhanahu wa Ta'ala kita mampu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ibadah sholat 5 waktu, dan juga takut kepada Subhanahu wa Ta'ala, kemudian puasa di bulan Ramadan dengan Ramadan penuh, kemudian mengeluarkan zakat fitrahnya, zakat hartanya, kemudian juga kalian semua taat kepada aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh sekolah kita. Itu merupakan salah satu taat kepada Allah dan taat kepada pemerintahan, jadi taat aturan-aturan untuk ketentraman dalam pelaksanaan aktivitas kita, yaitu ibadah kepada Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah secara mahdohnya maupun ghair mahdohnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadkhulu jannata rabbakum, maka masuklah ke surga Allah, masuklah ke surga Tuhanmu, insya Allah. Itu diakhiri dengan masuk surga kepada Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita diperintahkan sholat 5 waktu, rasa takut kepada Allah, yaitu kemudian adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Nah, setelah puasa didampingi dengan mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian kita juga hablum minan nasnya, kita mengikuti aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh sekolah kita. Maka kata Allah, maka masuklah surga Tuhanmu. Apakah kalian mau ingin masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang tidak mau? Semua pasti mau ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun harus melalui proses, yaitu untuk menuju surga Allah yang tadi ada khutbah Nabi ketika haji wada, itu haji perpisahan. Kata Nabi yang tadi disebutkan tadi, yaitu sholat 5 waktu, kemudian melaksanakan ibadah saum, dan juga mengeluarkan infak dan sedekah, zakat mal dan zakat fitrah, maka dan juga mengikuti aturan-aturan yang telah dicantumkan ada pemerintahan atau di sekolah. Maka kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yadkhulul jannata rabbakum, masuklah ke surga Tuhanmu, beri semuanya masuk. Indah sekali kan. Nah, itu ada salah satu daripada rasa takut kepada Subhanahu wa Ta'ala akan menyejukkan hati. Kalau kita menyejukkan hati, takut pasti akan lebih hati-hati. Itu untuk sementara hari, anak-anakku yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, drama singkat daripada untuk mengisi Ramadan. Bulan mengisi Ramadan, kegiatan-kegiatan kita. Untuk sementara sekian saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.